Tapi Tuhan mengingatkan saya, firman dalam Sakarya berkata begini. Oh you, the prisoner of hope. Engkau yang menjadi tawanan pengharapan. Apa yang dicuri oleh musuhmu akan kukembalikan 2 kali lipat, kata Tuhan. Dan saya melihat bahwa penjara itu bukanlah sesuatu yang membatasi engkau. Tapi kalau ada pun yang bisa membatasi engkau, that limitation it's the hope. Pengharapan itu yang menjadi batasanmu, bukan yang lain. Dan sewaktu engkau tidak putus terhadap pengharapan itu, maka apa yang berusaha dicuri oleh musuh selama ini akan kukembalikan 2 kali lipat. Even itu finansial, even itu relasi, even itu suatu networking, apapun yang telah diambil selama ini, firman Tuhan berkata akan kukembalikan kepada engkau. Berharaplah di dalam pengharapan itu. Dan jangan engkau pudar dan mundur dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, aku mengucap syukur pada hari itu kebenaran firman. Terima kasih Bapa bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Yang menuntun dan menolong kami dan memampukan kami masuk di dalam rencana-Mu yang agung. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Berikan pujian kepada Allah kita, haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Hari ini kita masuk di dalam bulan yang baru, haleluya. Katakan kepada orang sami saudara, Tuhan setia, amin. Tuhan setia, kita masuk sudah setengah dari tahun ini kita jalani. Memang masa-masa sulit terjadi. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, tetapi kita percaya di dalam Tuhan ada perlindungan, amin. Terus berharap kepada Tuhan dan jangan menjadi lemah. Pada hari ini kita akan belajar tentang membangun ikatan sejati di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 2 sampai dengan 3. Mari kita baca bersama-sama. Efesus 4 ayat 2 sampai 3. 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati dan lemah lembut, sabar menanggung seorang akan yang lain karena kasih, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Apa yang menjadi dasar ikatan yang sejati? Seperti kalau tali dipilin begitu, apa dasar kita di dalam komunitas rohani? Apa yang membuat kita bisa bertahan, bisa berjalan bukan cuma 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kita berjalan bersama-sama, ada masa di mana mungkin sulit, tetapi apa yang bisa menjadi pengikat kita? Apa dasar di tengah-tengah dunia yang gampang cerai-berai, gampang terbagi dua, terpolarisasi, dan sulit untuk membangun hubungan yang otentik. Otentik tidak sama dengan identik, haleluya. Ya, otentik artinya hubungan yang asli, yang bertahan lama, bukan yang dibuat-buat. Bukan hubungan rekayasa Bapak Ibu. Nah firman Tuhan dalam Efesus pasal yang keempat ayat 2 sampai 3. Memberikan kepada kita satu panduan yang luar biasa. Bagaimana membangun satu hubungan yang sejati. Yang melewati masa-masa sulit, melewati masa-masa tidak enak. Melewati masa-masa mungkin kita nggak terlalu demen melihatnya. Tetapi Tuhan mengatakan apa yang harus kamu punyai. Yang mencerminkan kasih yang dipersatukan oleh Roh Kudus. Nah tema dari teks kita ini, tema proposisinya adalah ikatan sejati dalam komunitas Kristen dibangun melalui karakter. Katakan sama-sama karakter. Karakter yang mencerminkan Kristus, yaitu kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Dan komitmen aktif untuk memelihara kesatuan tersebut. Dan semua ini diciptakan oleh Roh Kudus. Berarti ikatan sejati dalam gereja, dalam komunitas rohani itu dibangun atas dasar karakter Kristus. Kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Tetapi bukan cuma itu, perlu ada komitmen yang aktif. Ada upaya, bukan kita diam-diam tunggu-tunggu lalu terjadi kesatuan. Tidak ada Bapak Ibu. Paulus mengatakan usahakanlah kesatuan itu. Dalam ikatan damai sejahtera. Usahakan. We have to make effort untuk membangun sebuah kesatuan. Dan ternyata ini tidak bisa dilakukan dengan kekuatan kita. Tetapi oleh Roh Kudus. Kalau kita melihat latar belakang surat
Efesus, Paulus memberikan sebuah gaya penyampaian yang luar biasa, yang umum, yaitu pasal 1 sampai 3, dia membangun doktrin tentang gereja. Tuhan sudah memberkati gerejanya. Tuhan memberkati gerejanya itu dia jadikan sebagai kepala dan gereja ini adalah tubuhnya. Dan bahkan otoritas Yesus itu yang mengatasi segala penguasa, pemerintah, nama yang bisa disebut di dunia ini. Yang sekarang dan yang akan datang. Diletakkan di bawah kaki Kristus dan diserahkan kepada gerejanya. Nah, satu kali saya ketemu sama anak muda mahasiswa yang mengatakan begini, I love Jesus but I hate church. Aku cinta Yesus tapi tidak suka sama gereja. Hanya anak-anak muda gak mau ke gereja, gak mau melibatkan diri. Mereka bikin komunitas. Saya bilang begini, kalau kamu cinta kepalanya gak cinta tubuhnya, itu leak namanya. Leak. Itu kekristenan yang horor. Bagaimana kepala tanpa tubuh? Kristus ada di sorga sebagai kepala gereja dan dia tidak pernah pensiun sebagai kepala gereja sampai gerejanya dijemput sama dia. Amin saudara. Kristus menguduskan gerejanya, bekerja keras demi gerejanya. Bahkan dia memberikan sebuah gambaran yang agung, yaitu suami istri. Rahasia ini agung, tapi bukan mengenai hubungan suami istri, tapi mengenai gereja dan Kristus. Bagaimana Kristus harus berkorban, harus menguduskan dengan perkataannya. Makanya suami-suami, perkataan kita itu menguduskan istri kita. Anak-anak kita jangan diejek mereka. Perkataan itu menghidupkan. Saudara-saudara, surat Efesus ini kemudian di bab 4 sampai 6 itu berubah dari doktrin menjadi aplikasi. Nah, biasa ditandai dengan struktur oleh karena itu. Itu berubah dia. Berubah menjadi praktek. Nah, surat ini kita tahu adalah surat penjara. Ditulis oleh Rasul Paulus yang dipenjara oleh karena imannya. Nah, pada bagian ini dia mau mengatakan bagaimana tubuh Kristus itu menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak boleh dipisah-pisah. Sekalipun mungkin kita punya susunan organ tubuh ini berbeda fungsi, tetapi tetap satu tubuh dengan kepala yang memerintah. Dan sorga tidak pelit untuk mencurahkan segala hikmat marifat. Di dalam Efesus dikatakan begini, Tuhan menyiapkan berbagai ragam hikmat kepada gerejanya untuk disalurkan ke dunia. Kalau saudara bisnis dan jadi keagenan tunggal gitu ya. Misalnya Hans ini dikasih keagenan tunggal sama Bridgestone. Ban, semuanya hanya lewat dia. Wah, seneng. Tentu ada pengharapan dari pabriknya. Ada prinsipalnya mengatakan kamu harus produksi berapa banyak. Tetapi dia juga mendapatkan dukungan. Baik itu finansial, baik itu mungkin teknik atau apa saja. Itu namanya kalau keagenan tunggal. Saudara, kita ini gereja itu adalah agen tunggal dari kerajaan Allah. Agendanya cuma satu, memuridkan bangsa-bangsa. Itu aja, gak ada berubah. Yesus gak pernah merubah agendanya. Dari dulu sampai sekarang sama. Sampai dia datang menjemput kita. Agendanya cuma satu, jadikan murid. Amin. Masa demi masa boleh berbeda, agendanya gak pernah berubah. Strateginya juga mirip-mirip. Pergi, kamu masukkan mereka ke dalam persekutuan Tritunggal yang Kudus, di dalam persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tritunggal yang Kudus yaitu gereja. Dan kemudian ajar mereka untuk mereka mengalami perubahan. Artinya ada transformasi. Dan Tuhan mengatakan, aku sediakan semua kepada gereja. Apa yang kamu minta untuk menjadikan murid, aku pasti sediakan. Amin. Jadi jangan takut saudara, jangan bilang, aduh aku gak bisa, aku masih muda. Selama kita mau menjadikan orang itu murid Kristus, Tuhan akan siapkan kepada kita semua yang keperlukan. Amin. Nah, Efesus ini kota yang cukup menarik. Karena Efesus ini ya, kota nomor 2 di bawah kekaisaran Romawi.
Kota ini kota yang berpenduduk pada waktu itu abad pertama itu 250.000 jiwa. Beragam etnis, beragam budaya, pusat agama. Efesus adalah pusat okultisme. Jadi kalau orang dulu datang untuk memperbaharui jimat, membuat perjanjian-perjanjian darah dengan kuasa kegelapan, itu mereka perginya ke Efesus. Mereka pergi ke Efesus, cari kuasa kegelapan, buat perjanjian. Di situ ada roh Artemis atau dewi pembina kota itu, pelindung kota itu, dewi Diana atau dewi Artemis. Dewi yang seperti kesuburan. Kota yang kaya, kota yang pintar, ada perpustakaan kuno setelah Alexandria itu adalah di Efesus. Luar biasa kota ini. Tetapi dengan keberagaman itu justru gereja menghadapi berbagai macam tantangan perpecahan. Baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Kenapa? Karena mereka punya yang namanya prejudis atau prasangka buruk, prasangka negatif. Dan ini yang menjadi ancaman. Oh, kayaknya suku ini orangnya begini. Oh, orang Yahudi itu begini. Oh, non-Yahudi itu orangnya kanibal. Ada prasangka yang buruk. Nah, semua kita ini punya prasangka namanya prejudis. Semua kita, semua suku punya kelemahan. Tetapi pertanyaannya, apakah itu menjadi alasan kita terpisah? Terpecah-pecah menjadi gereja suku? Jawabannya enggak. Saya enggak pernah lihat di Alkitab ada gereja suku. Walaupun kita mulai dengan satu suku tertentu. Misalnya suku Batak, Karo, ya kan Injil dulu masuk. Tapi bukan berarti mereka harus terpisah senantiasa. Injil enggak boleh kita batasi. Nah, Paulus memberikan formula praktis di dalam Efesus pasal yang keempat ini. Bagaimana kita membangun satu ikatan sejati dalam sebuah persekutuan komunitas rohani tanpa memandang perbedaan yang ada. Kita berbeda itu bagus. Hari ini kita merayakan Pancasila. Salah satu dalam Pancasila itu adalah persatuan Indonesia. Di dalam perbedaan itu ada keragaman. Saya selalu katakan di dalam penasihat pernikahan bahwa perbedaan itu menghasilkan kekuatan. Differences create force. Perbedaan-perbedaan itu menciptakan kekuatan. Justru kalau kita berbeda jangan kita marah dengan perbedaan itu. Tapi kita merayakan perbedaan itu karena justru itulah bikin kita jadi kaya. Saudara, apa yang pertama dikatakan oleh Rasul Paulus? Yang pertama, apa fondasi dari ikatan sejati itu? Yaitu kerendahan hati. Katakan sama-sama kerendahan hati. Ayat 2a dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Nah, kata ini di dalam kosakata bahasa Greko-Yunani itu enggak ada. Sebenarnya kata rendah hati itu enggak ada. Untuk ini bisa ada, itu mereka mesti gabungkan dua kata menjadi kata satu kata ungkapan rendah hati. Kenapa? Karena orang Yunani, orang Romawi tidak pernah. Jadi secara historis sejarah kata ini, orang Yunani, orang Romawi itu nggak suka disebut orang yang rendah hati. Sombong adalah sebuah kebanggaan. Seneca mengatakan, filsuf Romawi mengatakan bahwa orang yang rendah hati itu adalah budak. Lemah. Nah, sekarang kita bilang, lu lemah lu. Orang budak itu artinya. Seorang pejabat, raja nggak boleh rendah hati. Kalau dia rendah hati panglima, kalau dia rendah hati malah dia diremehkan. Tetapi justru kalau kita lihat bagaimana Rasul Paulus mempresentasikan Yesus di dalam Filipi pasal yang kedua. Dikatakan dia merendahkan dirinya dari sorga menjadi manusia dalam rupa manusia. Dia taat sampai mati, bahkan mati dalam kondisi terkutuk. Bapak Ibu, terlalu gampang kita baca mati sampai tunduk di kayu salib. Tapi bayangkan bahwa itu adalah orang yang dikutuk. Mati dalam kondisi terkutuk. Maukah kita menyamakan diri kita dengan orang yang dikutuk? Tidak gampang untuk kita menyamakan diri dengan orang yang dikutuk. Tetapi itulah yang Yesus ajarkan. Paulus mentransformasi konsep kerendahan hati ini menjadi satu nilai kekristenan yang fundamental
di dalam membangun ikatan yang sejati. Apa itu kerendahan hati? Kerendahan hati bukanlah berpikir rendah tentang diri sendiri, melainkan berpikir lebih sedikit tentang diri sendiri. Amin, saudara. Kerendahan hati bukan mengatakan, aduh aku gak bisa, aku miskin, aku cuma seorang yang dari kampung, so what? Nah itu kira-kira. Terus apa? Karena itu bukan kerendahan hati, itu rendah diri saudara. Dan rendah diri itu dosa. Amin. Kita boleh datang dari latar belakang apapun. Karena Kristus sudah mengubah kita. Maka ada pengharapan baru. Amin. Tetapi yang namanya rendah hati adalah tidak berpikir terus menerus tentang dirinya. Karena cenderung seringkali apa? Kita want to talk about ourselves more than other people. Orang yang rendah hati belajar untuk mendengar. Amin. Belajar cerita tentang orang lain. Nah ini suatu konsep apa? Mengakui ketergantungan total kepada Allah. Dan mengutamakan kepentingan orang banyak. Mungkin saya harus mengalah. Tapi ini adalah karakter yang Yesus tunjukkan waktu dia mati di kayu salib. Ketika Yesus berkata, belajarlah daripadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Apa kata rendah hati di situ? Dalam konteks masuk ke dalam kuk. Berarti binatang itu yang dimasukkan ke dalam kuk. Dia bilang dia mesti rendah hati. Berarti apa Bapak Ibu? Artinya dia jinak. Dia jinak kepada kehendak daripada tuannya yang menarik lukunya itu. Coba dia ngeyel saudara. Apa yang terjadi dengan luku itu? Mungkin gak patah. Lehernya yang rusak. Bapak Ibu, kita belajar menjadi rendah hati. Kita belajar menjadi jinak bagi kehendak Tuhan. Kerendahan hati merupakan fondasi relasi di dalam kekristenan. Inilah relasi yang sehat itu didasarkan kepada kerendahan hati. Mencerminkan karakter Kristus, membuat kita saling tergantung. Seperti orkestra ya. Orkestra itu, saudara perhatikan waktu mereka itu lagi stem alat musiknya. Waduh, sakit telinganya, ngek ngok ngak ngik, bung dung dung, toet 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 toet. Gak enak. Sampai kemudian konduktornya angkat tongkat itu. Semuanya diam. Dan ada partitur yang mengatur mereka. Lalu kemudian dia berikan komando. Dan mereka main seturut dengan bagiannya. Kadang-kadang saudara yang simbal itu ya, dia nunggu kapan? Wah dia nunggu sampai habis, dus, baru satu kali aja. Tetapi itu penting gak? Penting. Penting. Gak ada simbal, gak ada tuh yang semangat untuk menutup. Tetapi dia mesti mainkan, dia nggak bisa bilang, ya udahlah karena saya bagian yang terakhir, aku latihannya belakangan aja. Nggak ada saudara. Di dalam kita main performing arts, kita tahu kapan kita muncul, kapan kita nggak muncul. Kita mesti tunggu, hidup ini seperti perjalanan performing arts. Kapan akan muncul, kapan nggak muncul. Nggak bisa muncul senantiasa, kita nggak ada yang namanya pemeran utama itu muncul terus. Nggak. Tapi jangan berharap bahwa saudara berpikir hanya peran utama yang penting. Itu cameo itu nggak penting. Penting juga mereka. Di dalam gereja kita semuanya penting. Katakan orang samping saudara, kamu penting. Kamu diperlukan. Amin. Semua kita tunduk kepada arahan daripada konduktor yaitu Kristus. Yang memberikan kepada gerejanya, kepada kepemimpinan, kepada gembala sidang. Yang kedua, partitur. Skrip. Apa itu saudara? Kalau kita main di dalam orkestra itu adalah firman. Mainkan bagianmu seturut dengan firman dan bukan seturut dengan kemauanmu. John Stott mengatakan kesombongan adalah musuh terbesar dari manusia. Sedangkan kerendahan hati adalah sahabat terbaik kita. Kesombongan mencegah Anda menemukan Tuhan. Sementara kerendahan hati memampukan Anda menemukannya. Haleluya. Kerendahan hati. Belajarlah daripadaku kata Yesus karena aku rendah hati. Yang pertama tadi kerendahan hati. Yang kedua ekspresi ikatan. Tadi fondasi. Sekarang ekspresi. Bagaimana ikatan itu dinyatakan. Dikatakan ada kelemah lembutan. Katakan sama-sama kelemah lembutan. Ayat 2b dikatakan dan lemah lembut. Dikatakan selalulah kamu rendah hati dan selalulah kamu juga lemah lembut.
Apa itu lemah lembut? Bukan orang yang pasif, ya udahlah. Terima aja, enggak. Lemah lembut merupakan sikap antara dua ekstrim. Sikap marah yang meledak-ledak dan sikap orang yang diem aja, pasif, ya udahlah biarin aja, masa bodoh gitu loh. Itu ekstrim dan lemah lembut di tengah. Itu kata lemah lembut di dalam bahasa Yunaninya. Antara sikap ekstrim yang meledak-ledak dan sikap yang sepertinya mengayomi, menerima. Kalau dalam pendidikan keluarga yang satu ini otoritarian, tidak mengizinkan adanya kejahatan, semua yang jahat ditekan oleh orang tuanya, tapi nggak pernah memuji kalau anaknya baik. Kalau yang di sini anak itu dipuji, dia apa aja terserah, tapi nggak akan berani ditegur. Nah ini dua ekstrim ini, Yesus berkata, aku ini lemah lembut. Berarti Bapak Ibu, bukan berarti Yesus tidak pernah marah. Kita tahu kapan Yesus marah. Dia marah terhadap kemunafikan. Tuhan mengatakan kepada orang Farisi, celakalah kamu. Dan Bapak Ibu dengar baik, saya pernah share ini kepada saudara. Waktu Yesus mengutuk, mencela 3 kota. Galilea, Betsaida, Kapernaum. Dibanding dengan siapa dikatakan? Tirus, Sidon, Sodom. Ini kota-kota yang orang bilang jahat. Tapi saudara tahu ketika Yesus mengutuk kota itu karena kemunafikan. Kapernaum itu dikenal sebagai the city of Jesus. Itu pusat operasional pelayanan Yesus. Itu home base-nya Yesus. Saudara tahu sekarang kalau saudara pergi ke Kapernaum. Isinya batu tok. Batu. Gak ada kehidupan lagi di sana. Gak ada kehidupan rohani. Gak ada gereja yang powerful. Gak ada. Sinagog kosong. Cuman tanda batu aja di situ. Tidak ada yang lain. Kapernaum. Saudara dengar baik. Kalau Yesus itu menekan sebuah kota. Mengutuk. Kosong saudara. Sama seperti dikutuk itu Sodom jadi laut mati. Tidak ada kehidupan sama sekali di sana. Itu laut mati itu Sodom itu sebelumnya. Karena itu lembah sebelumnya. Seperti taman Tuhan berubah menjadi kematian. Yesus ketika berbicara tentang orang munafik, dia tegas, dia marah dengan orang-orang ini. Dia marah terhadap orang-orang yang memanfaatkan rumah Tuhan untuk kepentingan pribadi, berjual beli, berdagang di dalam rumah Tuhan. Yesus marah dengan itu. Karena bikin orang itu jadi pahit hati masuk ke gereja. Tetapi Yesus juga sepertinya mengiyakan gitu seorang perempuan yang ketangkap basah berzina itu. Yang harusnya dirajam batu. Kok Yesus mengatakan aku pun tidak menghukum engkau. Pulanglah dan jangan berdosa lagi. Kok bisa? Nah di tengah-tengah itulah Yesus beroperasi. Bapak Ibu, kita harus menjadi orang yang lemah lembut. Bukan gak boleh marah, tapi marah pada tempatnya. Amin. Jangan marah-marah terus. Jangan juga gak pernah marah. Kadang-kadang anak akan gregetan. Papa kapan sih papa tegas? Tapi tegas tidak sama. Marah tidak sama dengan tegas Bapak Ibu. Marahlah dengan alasan yang tepat. Yesus mengatakan bukan gak boleh marah. Tapi kalau kamu marah, jangan berbuat dosa. Amin. Artinya apa itu marah yang berbuat dosa? Marah yang melampaui kendali. Dan membuat sakit hati orang yang menerimanya. Itu marah yang berdosa. Jadi ada cara yang tepat dan ada alasan yang tepat. Amin. Marah tidak perlu harus naik suaranya tinggi. Tidak perlu. Tapi kalau suara naik tinggi, so pasti itu marah. Atau bikin kemarahan. Amin. Ya, kenapa kamu marah? Habis mama sih duluan marah. Suaranya tinggi. Saudara, kelemah lembutan merupakan manifestasi kekuatan rohani yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu sama seperti seorang dokter bedah. Dokter bedah itu punya pisau yang tajam. Di tangan dia, pisau itu menyelamatkan, memotong, membuang kanker yang ada.
Tapi di tangan orang yang tidak bertanggung jawab, kanak-kanak, pisau yang tajam ini bisa menyakiti orang. Dengan kata lain, di dalam komunitas rohani, kelemah lembutan membuat kita bisa berbicara kebenaran, mengkoreksi. Jangan takut untuk memberi koreksi, amin. Tapi tidak menghancurkan kehormatan orang tersebut. Memimpin tapi tidak harus mendominasi. Bapak Ibu sampaikan koreksi. Kepada saya pun kita belajar untuk rendah hati dan menerima dengan lemah lembut. Kelemah lembutan bukan arti kelemahan, tetapi kekuatan yang terkendali. Seorang yang bisa lemah lembut tanpa pernah lemah. Sebagaimana seorang bisa kuat tanpa pernah harus menjadi kasar. Jadi kelemah lembutan itu adalah kekuatan yang berada di bawah kendali Roh Kudus. Yang ketiga saudara, ekspresi ikatan itu dalam kesabaran. Dikatakan sabarlah engkau menanggung seorang akan yang lain. Makrotamia di dalam bahasa Yunani dari kata kesabaran artinya panjang jiwa. Long suffering. Nah itu kan. Itu arti kata sabar ya. Panjang sabar itu ya panjang jiwamu gitu loh. Jangan pendek, jangan ruangmu itu sempit sekali. Jangan sumbu pendek gitu loh. Kemampuan untuk tidak bereaksi secara negatif dengan cepat. Kesabaran merupakan upaya aktif, bukan untuk mentoleransi dosa, tapi aktif memberi ruang bagi pertumbuhan orang lain. Jadi saudara Bapak Ibu, kita tidak percaya kompromi, amin. Saya tidak kompromi dengan firman, tapi saya toleransi dengan orang. Toleransi itu gimana Pak? Oh dia masih ngerokok, boleh nggak datang ke gereja? Boleh. Tapi apakah saya setuju dengan gaya hidupnya? Enggak. Itu bisa menjadi batu sandungan buat kamu. Itu kompromi namanya. Kalau kita izinkan dia terus menerus tanpa pernah ada teguran. Tapi yang namanya sabar itu kita kasih toleransi. Misalnya begini, dia masih di bawah. Kita dorong, tunggu dia untuk naik ke atas. Itu namanya toleransi, itu namanya kesabaran. Amin. Sabar kalau dia masih belum mau bertobat. Saya ingat satu orang pemain bass dulu. Satu kali dia ikut kelas dasar-dasar yang teguh. Saya ajar waktu itu. Dia bilang, dia bilang, Pak, aku ini dikasih main bass, tapi sebenarnya aku masih ngerokok. Oh ya? Terus apa lagi? Ya masih ngebir-ngebir lah Pak. Oke. Nah saya bilang begini, Pak, ayo mau nggak Pak kita berjuang? Apanya Pak berjuangnya? Gini loh Pak, Bapak beriman ya, minggu depan turun 1 bungkus. Jadi dari 2 slop 1 bungkus saja Pak. Oh gitu Pak ya? Ya. Loh gak harus mujizat. Loh ada yang mujizat. Saya tuh ngalamin mujizat. Habis saya perokok berat. Tapi setelah dengar firman saya bertobat. Hari itu juga ada orang yang ngerokok di samping saya batuk-batuk. Padahal biasanya kalau orang perokok berat gak ada rokok. Asap rokok kawan pun bisa disedot-sedot kan. Gitulah gitu ya. Untuk bisa menikmati gitu. Hari itu saya batuk-batuk pulang dari gereja setelah saya mengalami kelepasan. Saya bilang iya betul Pak. Saya percaya namanya mujizat. Tapi ada juga yang gradual. Oh dia terima saudara. Dia mulai berjuang. Setiap minggu saya tanya gimana Pak? Aduh puji Tuhan Pak. Bukan 1 bungkus lagi Pak. Udah 2 bungkus. Haleluya. Bir gimana? Oh udah mulai habis Pak. Maksudnya habis kenapa? Belum minum terus. Artinya enggak. Aku sudah mulai kurangin Pak. Oh puji Tuhan saya bilang. Sampai pada suatu hari dia datang dengan sukacita. Dia bilang Pak Markus puji Tuhan. Kenapa Pak? Aku bebas. Aku enggak ngerokok lagi udah berapa bulan Pak. Saudara luar biasa setelah itu enggak berapa lama dia dipanggil Tuhan. Jadi sabar. Istri-istri sabar kepada suamimu. Suami sabar kepada istrimu. Orang tua sabar kepada anakmu. Saudara ada satu ibu yang punya anak Down syndrome. Ngajarin satu anak ini untuk melakukan satu kebiasaan baru. Gagal terus. Ibunya saya lihat kita aja udah capek lihatnya gitu loh. Ibunya sabar terus saja. Sampai satu kali anak itu bisa lakukan. Ibunya nangis bahagia. Saya bilang wow. Saudara saya kagum sama orang-orang yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Tidak mudah. Mungkin kita berpikir, oh saya perlu kebutuhan khusus. Enggak, kita juga semuanya berkebutuhan khusus kok. Kita punya karakter yang mesti dibereskan satu sama lain. Charles Spurgeon mengatakan kesalahan apapun yang saya alami tidak akan menyakiti saya separuh dari kemarahan yang saya rasakan terhadapnya.
Wah, ini luar biasa. Saya pikir-pikir, aduh ini Spurgeon ini pengkhotbah nih, kok kayaknya yang botan-botan aja. Maksudnya orang yang menyakiti dia bisa marah. Separuh aja nggak ada gitu loh. Untuk mengungkapkan kepada dia. Dengan kata lain, kesabaran itu membebaskan. Dan yang terakhir, bagaimana kita memelihara ikatan? Dikatakan kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu yang pakai ikat pinggang hari ini atau pakai jas, ikatan damai sejahtera itu adalah seperti gini, semua baju kita ini udah rapi, ditutup, diikat. Karena dulu wanita-wanita atau pria-pria di zaman Paulus itu pakai baju gamis, 3 lapis. Nah untuk dia tuh jalan dan itu terhormat itu mesti ditutup, diikat, disatukan. Nah Alkitab mengatakan semua unsur-unsur di dalam pelayanan kita ini harus diikat. Apa ikatannya? Ikatan damai sejahtera. Irene. Irene itu artinya single minded. Satu fokus, jangan kemana-mana. Jangan sebentar bikin ini, sebentar bikin itu, sebentar lakukan ini, sebentar. Enggak ada, single fokus. Orang bisa menjadi cemas karena mereka tidak punya fokus yang sungguh-sungguh. Dan dikatakan berusahalah engkau. Artinya ini sebuah upaya kesatuan yang mendesak. Mendesak saudara. Dalam kesejahteraan, di dalam harmoni. Jadi kesatuan sejati merupakan karya Roh Kudus di dalam kita. Bapak Ibu pernah lihat pohon bambu? Saudara lihat kenapa pohon bambu itu kuat? Saudara lihat kalau bambu itu kena angin, ada nggak bambu itu rubuh? Pernah lihat nggak kalau bambu itu rubuh, kena angin? Nggak ada. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Karena pohon bambu itu punya akar di bawahnya itu saling memilin. Akar bambu itu satu sama lain itu saling mengikat. Di atas kelihatannya cuma satu, rumpun-rumpun saja. Tapi di bawah itu dia membangun akarnya, saling terkoneksi satu sama lain, saling terikat satu sama lain. Ini adalah gambar dari kesatuan yang sejati. Jadi kesatuan bukan kita capai, melainkan sesuatu yang datang dari karunia Tuhan. Kesatuan didasarkan pada cara kerja kerajaan Allah dalam membangun hubungan dalam keluarga baru Allah. Dan itu hanya bisa dijangkarkan di dalam Kristus Yesus. Boleh kita bagi berdiri saudara. Hari ini ada 4 hal yang kita bisa pikirkan. Pertama, apa karakter yang perlu kita audit? Apakah kesabaran, kerendahan hati, atau mungkin kelemah lembutan? Adakah hubungan-hubungan yang perlu Anda pulihkan? Relasi musuh satu sama lain perlu berdamai. Waduh Pak susah, mulai dengan berdoa. Doakan mereka. Dan izinkan ada kesempatan, amin. Komitmen kepada kesatuan dalam komunitas. Dan investasikan untuk kita bertumbuh bersama-sama. Bapa kami mengucap syukur pada saat ini. Tuhan kami berterima kasih. Bahwa Engkau menyatukan kami dalam komunitas di The Connection ini Tuhan. Terima kasih. Kalau Engkau mengikatkan kami satu dengan yang lain bukan karena kemampuan manusia, bukan karena ajakan-ajakan, tetapi karena Tuhan yang membawa kami ke tempat ini. Sebab ini yang firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menaruh orang di dalam tubuhnya sesuai dengan kehendaknya. Bukan karena pilihan kita, aku mau ada di gereja ini. No. Walaupun engkau seberapa besar pun keinginanmu, kalau Tuhan tidak tambahkan, engkau tidak akan bisa betah. Tetapi sekalipun mungkin kelihatannya enggak terbiasa, tapi engkau tahu itu adalah kehendak dan tempat dan cara Tuhan. Maka itu adalah rumahmu, itu adalah keluargamu.